Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Ar-Rawdul Unf fi Syarhi Siratin Nabawiyah Libni Hisham, juz pertama, yang ditulis oleh Al-Muhaddits Al-Imam Abdurrahman As-Suhaili, kita akan diperkenalkan kepada sosok kontroversial, yaitu Ibnu Ishaq, yang tarikhnya dianggap sebagai tarikh yang terbaik dan tarikh yang paling awal ditulis di dalam sejarah Islam. Dan Ibnu Ishaq merupakan tokoh yang diagungkan ya, dan dihormati di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena beliaulah pelopor daripada ditulisnya kitab sirah, yaitu pada masa Daulah Abbasiyah atau Al-Mansur lebih tepatnya. Siapakah beliau? Kita akan masuk pada halaman 22 ya. Bagaimana para ulama menilai kethiqahan Ibnu Ishaq. Halaman 22 sangat jelas sekali bagaimana mereka menilai Ibnu Ishaq. Nah, ar-ra'yu fi Ibnu Ishaq, athar Ibnu Ishaq khilafan kabiran hawlahu baina rijal الجرح والتعديل وقد اختلف في هؤلاء بين قاده وماده أو بين مجره ومعدل. Kemudian di sini idzan bi ghairihi yaqulu idza innahu kana yara at-tashayyu'a wal qadar wa kana yal'abu bid-duyuq. Ibnu Ishaq berpendapat atau condong kepada tasyayyu' dan qadariyah, dan ia bermain-main dengan ayam. Maksudnya ayam duyuk ini ayam jago ya. Nah, sama seperti Abu Ja'far Al-Iskafi yang meriwayatkan dari Imam Ali bahwasanya orang yang paling berdosa atas Rasulullah adalah Abu Hurairah. Hanya saja Abu Ja'far memang belum kita temukan orang-orang atau para ulama yang menjorohnya ya. Al-Dhahabi mengatakan Abu Ja'far Al-Iskafi adalah seorang imam ujubatan fil zakat, luar biasa, jenius, kemudian akhlaknya betul-betul terpelihara dan terjaga. Beda dengan Ibnu Ishaq. Kalau beliau tokoh yang kontroversial ya, al-mujarrihuna. Ini siapa saja yang mengkritik atau menganggap Ibnu Ishaq ini orang yang bermasalah. Al-mujarrihuna mimman jarrahahu Malikun wa qala fi Ibnu Ishaq kadzdzab wa dajjalun min ad-dajajilah. Ibnu Ishaq adalah seorang pendusta dan dia dajjal. Wa ruwiya an Ahmad bin Hanbal annahu qala Ibnu Ishaq laysa bi hujjah. Ibnu Ishaq itu bukan hujjah. Wa kamal Ibnu Ma'in fi riwayatin anhu bi annahu saqim wa laysa bi hujjah. Ibnu Ma'in mengatakan bahwasanya Ibnu Ishaq itu adalah orang yang pesakitan dan dia bukan hujjah. Wa mimman jarrahahu Hisham bin Urwah wa Ya'qub bin Syaibah wa Sulaiman At-Taimi wa Ad-Daruqutni. Nah, bahkan tidak hanya mereka, termasuk pula adalah Hisham bin Urwah, Ya'qub bin Syaibah, Sulaiman At-Taimi dan Ad-Daruqutni juga ikut di dalam menjarah Ibnu Ishaq. Yang ingin saya bahas sebenarnya adalah begini, tidak semua yang tertuduh dusta sebenarnya menyampaikan kisah-kisah palsu. Bisa jadi sahih. Dan belum tentu juga orang yang dikatakan thiqah itu menyampaikan kisah yang benar. Nah, oleh karena itu ada barometer lain di dalam menilai sejarah ya. Kita tidak bisa langsung percaya 100% dan tidak bisa juga langsung menolak 100%, apalagi di dalam riwayat tarikhiyah itu berbeda dengan riwayat hadithiyah. Dalam Tadribur Rawi disebutkan bahwasanya para ulama di dalam sanad hadis itu mereka syadadna atau memperketat. Tapi dalam selain daripada hadis, misalnya tarikh, misalnya fadail, itu tasahalna. Makanya kita
kadang tidak mempermasalahkan, tidak begitu mempermasalahkan rawi-rawi yang dhaif di dalam tarikh, bahkan yang muttaham pun kadang kita gunakan. Ini perlu diketahui bersama ya. Seharusnya orang yang menerima Ibnu Ishaq dengan kitab sirahnya pun tidak akan keberatan dengan riwayat Abu Ja'far al-Iskafi, karena dari segi keimaman jelas jauh daripada Ibnu Ishaq, dan dari segi kefiqahan jauh melampaui Ibnu Ishaq, Abu Ja'far al-Iskafi. Naam. Ala kulli hal, pada kitab ini kita diperkenalkan atau diberitahu bahwasanya Ibnu Ishaq itu adalah rawi yang kontroversial, bahkan Imam Malik bin Anas mengatakan Ibnu Ishaq adalah Dajjal. Naam, mudah-mudahan kita tambah semangat belajar tarikh dan sanad-sanad tarikhiyah insyaallah. Barakallahu fikum.